wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Kementerian Agama kategori 2 Universitas Negeri Malang tahun 2023. Perkenalkan, saya Gusrika Nadiawati, NIM PPG 2331 7471 1555, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama kategori 2 Universitas Negeri Malang tahun 2023. Saat ini saya mengajar di MTSN 4 Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini, 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 Kementerian Agama kategori 2 LPTK Universitas Negeri Malang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Bu. Apa kabar semua pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini bertemu lagi dengan Ibu Gusrika Nadiawati dalam mata pelajaran IPS terpadu. Insya Allah 80 menit ke depan kita akan bersama dalam mata pelajaran IPS. Kita melakukan operasi kebersihan terlebih dahulu. Ibu persilakan kepada kamu semua, silakan lihat di samping kanan, di samping kiri. Kalau ada sampah silakan ambil dan buang ke tempat sampah. Silakan. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kegiatan pembelajaran ibu mulai, ibu melakukan absensi dulu. Ibu ingin mengecek kehadiran kamu semua pada pagi hari ini. Abdul Razak, Ibu. Nafesa Sekundina, Ibu. Cynthia Sari, Ibu. Rika Trihandayani, Ibu. Rafki Juanda, Rifki Jeff Silva, Ibu. Siti Aurin Khairunisa, Ibu. Rafnela Putri, Ibu. Nifa Fazira, Vika Septi Ananda, Ibu. Mega Rianti Putri, Ibu. Miftahul Aziza. Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kamu semua pada pagi hari ini hadir semua. Insya Allah dengan kesehatan yang sudah Allah berikan, kita dapat mengikuti proses belajar pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu minta kepada ketua kelas tolong dipimpin doa untuk memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Ista'id. Iqra wa dua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa
kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kegiatan pembelajaran Ibu lanjutkan, Ibu ingin tanya dulu kepada kamu semua, siapakah yang masih ingat apa materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Yang bisa silahkan tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, silakan Aurin. Tentang interaksi sosial, Bu. Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia lainnya. Iya, bagus sekali Aurin. Materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu yaitu tentang interaksi sosial, di mana interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara satu manusia dengan manusia lainnya. Baik anak-anak ibu semuanya, untuk mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, yuk sekarang kita melakukan ice breaking dengan menyanyikan lagu interaksi sosial. Silakan kamu berdiri di tempat duduk kamu masing-masing. Baik anak-anak ibu semuanya, silakan kamu perhatikan gambar yang sudah ibu tayangkan di depan ini. Gambar di depan ini adalah lanjutan dari materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, silakan kamu amati gambar yang ada di depan. Kira-kira dari gambar yang sudah ibu tayangkan, apa materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Silakan dianalisa gambar yang sudah ibu tayangkan. Baik anak-anak ibu semuanya, siapa yang tahu apa materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Iya, apa? Interaksi sosial. Iya, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran pagi hari ini ada dua. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah Setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial dengan tepat. dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk interaksi sosial disosiatif dengan benar. Ya, itulah dua tujuan pembelajaran yang akan kamu capai pada kegiatan belajar pagi hari ini. Dan untuk kriteria pengambilan nilai, untuk mengambil nilai, Ibu mempunyai 3 kriteria, 3 aspek yang akan Ibu nilai. Yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, dan yang ketiga aspek sikap. Jadi ada 3 kriteria penilaian yang akan Ibu gunakan pada pagi hari ini. Baik anak-anak Ibu semuanya, silakan kamu perhatikan gambar yang sudah Ibu tayangkan di depan ini. Dilihat dari gambar yang sudah Ibu tayangkan, kira-kira apa bentuk interaksi sosial yang pernah kamu lakukan di lingkungan sekolah? Silakan Ananda yang Ibu yang bisa silakan tunjuk tangan. Iya, silakan Rifki. Gotong royong menyelesaikan sekolah, Bu. Iya, bagus sekali jawaban kamu Rifki. Gotong royong termasuk bentuk-bentuk interaksi sosial, di mana bentuk interaksi sosial ini ada 2 macam. 1, interaksi yang berbentuk disosiatif, dan yang kedua, interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Di mana kalau bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yaitu bentuk interaksi sosial yang bersifat mengarah pada persatuan,
Dilihat dari gambar ibu ini, gambar yang 4 macam ini, kira-kira gambar yang mana yang mengarah kepada persatuan? 1, 2, 3, atau 4? 1. Gambar nomor 1, gotong royong merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Sedangkan yang kedua, bentuk interaksi sosial disosiatif, yaitu bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada pertikaian atau konflik. Dilihat dari gambar ibu, nomor berapakah gambar ini yang menunjukkan bentuk interaksi sosial yang mengarah pada disosiatif? 1, 2, 3, atau 4? 3. Iya, salah satu gambar ini yang nomor 3 merupakan bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Sampai di sini anak-anak semua ibu paham dengan yang sudah ibu jelaskan? Baik anak-anak ibu semuanya, untuk meningkatkan pemahaman kamu tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, silahkan kamu lihat dan kamu amati video pembelajaran yang akan ibu tayangkan berikut ini. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial dalam masyarakat? Bentuk interaksi sosial bisa diklasifikasikan jadi 2, yaitu proses sosial asosiatif dan disosiatif. Ada proses asosiatif yang meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Ada juga proses disosiatif yang meliputi persaingan, kontravensi, pertikaian, dan konflik sosial. Proses asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan. Proses asosiatif juga disebut proses sosial integratif dan konjungtif. Proses ini penting untuk kemajuan masyarakat. Dalam proses sosial ini, anggota-anggota masyarakat berada dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama. Ada juga proses disosiatif yang meliputi persaingan, kontravensi, pertikaian, dan konflik sosial. Proses sosial dan asosiatif dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara orang, perorangan, atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama biasanya berawal dari kesamaan orientasi. Bentuk kerjasama dibagi jadi 4, yaitu 1. Kerjasama spontan yang terjadi secara serta-merta. 2. Kerjasama langsung sebagai hasil perintah atasan kepada bawahan atau penguasa terhadap rakyatnya. 3. Kerjasama kontrak dilakukan atas dasar syarat-syarat atau ketetapan tertentu yang disepakati bersama. 4. Kerjasama tradisional, yaitu kerjasama sebagian atau unsur-unsur tertentu dari sistem sosial. 2. Akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri orang per orang atau kelompok-kelompok manusia yang awalnya saling bertentangan. Akomodasi dilakukan sebagai upaya mengatasi ketegangan-ketegangan antara pihak yang bertentangan. Tujuan akomodasi adalah terciptanya keseimbangan interaksi sosial terkait norma dan nilai dalam masyarakat. Ada 8 bentuk akomodasi, yaitu 1. Coercion. Coercion terjadi melalui pemaksaan kehendak pihak tertentu terhadap pihak lain, terutama terhadap pihak yang lebih lemah. 2. Kompromi. Kompromi terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian. Semua pihak bersedia memahami keadaan pihak lain. 3. Arbitrasi. Arbitrasi terjadi bila pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi, dihadirkan pihak ketiga yang netral untuk mengusahakan penyelesaian pertentangan. 4. Mediasi. Hampir sama arbitrasi, namun dalam mediasi, pihak ketiga bertindak sebagai penengah, tidak punya wewenang memberi keputusan penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak. 5. Konsolidasi.
Konsiliasi adalah bentuk akomodasi untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya persetujuan bersama. 6. Toleransi. Toleransi merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan resmi. Ada keinginan menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak. 7. Stalemate. Stalemate terjadi ketika kelompok yang terlibat pertentangan mempunyai kekuatan seimbang. 8. Adjudikasi. Adjudikasi dipahami sebagai penyelesaian masalah atau sengketa melalui pengadilan atau jalur hukum. 3. Asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Proses ini meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Faktor-faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi antara lain adalah 1. Sikap toleransi terhadap kebudayaan lain. 2. Kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. 3. Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. 5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Perkawinan campuran atau amalgamation. 7. Adanya musuh bersama dari luar. Sedangkan faktor-faktor penghambat asimilasi adalah 1. Terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu. 2. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. 3. Perasaan takut terhadap kekuatan kebudayaan yang dihadapi. 4. Perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya. 5. Perbedaan ciri-ciri badannya seperti warna kulit. 6. Inner feeling atau perasaan yang kuat terhadap budaya kelompoknya. 7. Bila golongan minoritas mengalami gangguan-gangguan dari golongan yang berkuasa. 4. Akulturasi. Akulturasi bisa diartikan sebagai proses sosial yang timbul kalau kelompok manusia kebudayaan tertentu berhadapan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing. Unsur-unsur kebudayaan asing itu pelan-pelan diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Proses disosiatif. Proses sosial disosiatif adalah keadaan sosial dalam keadaan yang kurang harmonis akibat adanya pertentangan antara anggota masyarakat. Ketidaktertiban sosial atau social disorder memunculkan disintegrasi sosial akibat pertentangan antar anggota masyarakat tertentu. Proses sosial disosiatif juga disebut proses sosial disintegratif atau disjungtif. Meski proses ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, ketidakhadiran disosiatif berakibat stagnasi masyarakat. Proses sosial disosiatif meliputi 1. Persaingan. Persaingan merupakan suatu proses sosial saat ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan membuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan terjadi saat beberapa pihak menginginkan sesuatu yang jumlahnya sangat terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum. Ada beberapa fungsi persaingan. 1. Menyambung atau kelompok untuk dipenuhi semuanya. 2. Serta nilai-nilai dalam masyarakat dengan dan nilai yang menimbulkan konflik. 3. Menyeleksi individu yang kedudukan yang sesuai dengan kemampuan. 2. Kontravensi. Kontravensi merupakan yang ditandai ketika keraguan. Baik anak-anak ibu semuanya, di dalam kelompok belajar kamu masing-masing, kamu di dalam kelompok akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah ibu buatkan di depan ini. Jadi, kamu di dalam kelompok akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, untuk pembagian kelompok, ibu akan bagi kamu menjadi beberapa kelompok menggunakan aplikasi Spinwheel. Baik anak-anak ibu semuanya, untuk membagi menjadi beberapa kelompok,
kita akan menggunakan aplikasi Spinwheel, di mana aplikasi ini akan membagi kamu semua menjadi beberapa kelompok. Untuk kelompok pertama, anggota kelompoknya adalah Aini Janatul. Sedangkan yang kedua adalah Siti Aurin Khairun Nisa. Dan anggota kelompok 2 yang pertama adalah Miftahul Aziza. Anggota kelompok 2 yang kedua adalah Vika Septi Ananda. Anggota kelompok 2 yang ketiga adalah Rafki Juanda. Dan anggota yang keempat kelompok 2 adalah Belkis Liza. Baik anak-anak ibu semuanya, apakah semua kamu sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ibu silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan. Kamu sudah duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Sekarang tugas kamu di dalam kelompok adalah mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD ibu ini ada 4 buah gambar. Gambar inilah yang akan kamu analisa nantinya. Gambar yang pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Kamu analisa 4 buah gambar ini termasuk ke dalam bentuk interaksi yang manakah gambar yang sudah ibu cantumkan di depan di dalam kertas ini. Apakah termasuk ke dalam bentuk interaksi sosial asosiatif atau bentuk interaksi sosial disosiatif? Mengenai LKPD ini, apakah semua paham? Baik anak-anak ibu semuanya, silakan kepada ketua kelompok untuk mengambil LKPD-nya ke depan. Baik anak-anak ibu semuanya, untuk memperdalam materi kamu dalam mengerjakan LKPD yang sudah ibu berikan, silakan kamu scan barcode yang ada di depan untuk pendalaman materi kamu. Silakan masing-masing ketua kelompok scan barcode yang ada di depan.
interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Ya, itulah presentasi dari kelompok 1. Kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Dan Ibu persilahkan kepada kelompok 1 kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Nah, Ibu semuanya, sekarang waktunya kita melakukan permainan di dalam kegiatan pembelajaran. Ibu ada mempunyai 5 buah amplop misterius. Di dalam masing-masing amplop ini ada berisi pertanyaan. Pertanyaan di dalam masing-masing kelompok inilah yang akan kamu pecahkan di dalam kelompok. Caranya bagaimana? Caranya masing-masing dari kamu akan secara bergantian ke depan untuk mengambil pertanyaan yang ada di masing-masing amplop, mulai dari pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2 sampai pertanyaan nomor 5. Sampai di sini paham? Baik, Ibu minta kepada anak-anak Ibu yang laki-laki, tolong bantu Ibu untuk menempelkan permainan kita ini di depan. Baik anak-anak Ibu persilakan kepada orang pertama di dalam masing-masing kelompok untuk mengambil pertanyaan di dalam amplop nomor 1. Silakan orang pertama dalam kelompok. Ambil pertanyaan di dalam amplop nomor 1. Kamu sudah mendapatkan pertanyaan dalam amplop nomor 1. Silakan buka pertanyaannya dan cari jawabannya di dalam kelompok kamu masing-masing. Ibu persilahkan kepada orang kedua di dalam masing-masing kelompok untuk meletakkan jawaban dari amplop pertama dan langsung mengambil pertanyaan kedua di dalam amplop. Silakan. Baik anak-anak Ibu semuanya, Ibu ingin bertanya kepada kamu semua, siapakah yang bisa menyimpulkan apa materi pelajaran kita pada pagi hari ini? Yang bisa silakan tunjuk tangan. Ya, silakan Aziza. Bentuk-bentuk interaksi ada dua, yaitu interaksi yang bersifat asosiatif yang mengarah pada persatuan, dan interaksi yang bersifat disosiatif yang mengarah pada keterpisahan. Iya, kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, bentuk interaksi itu ada dua. Ada bentuk interaksi yang bersifat asosiatif dan yang kedua bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Baik anak-anak Ibu semuanya, Ibu ingin menguji seberapa dalam dan seberapa paham kamu tentang materi yang sudah Ibu ajarkan pada pagi hari ini. Ibu akan melakukan kegiatan post-test dan kepada masing-masing ketua kelompok silakan scan barcode untuk kegiatan post-testnya ke depan. Silakan. Ibu semuanya, Ibu ingin melakukan kegiatan refleksi pembelajaran, di mana di sini Ibu mempunyai dua emoticon, emoticon suka dan emoticon tidak suka. Kalau kamu suka belajar materi tentang hari ini dengan cara TGT atau Team Scheme Turnamen ini, silakan kamu angkat emoticon suka. Tapi kalau kamu merasa tidak suka belajar dengan model pembelajaran TGT
Alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Ibu minta sekali lagi kepada ketua kelas, tolong dipimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Ikra hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan belajar kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.